Hadirin jamaah kaum muslimin salat subuh yang diberkahi Allah. Suaranya jelas, Pak? Syukur alhamdulillah pada subuh yang berkah ini Allah berikan kepada kita anugerah yang begitu besar. Anugerah yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'ab wa la masyaqqah wal dhayn. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin salat subuh yang diberkahi Allah. Suaranya jelas, Pak? Syukur alhamdulillah pada subuh yang berkah ini Allah berikan kepada kita anugerah yang begitu besar, anugerah yang agung, nikmat yang besar. Kalau ditanya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia itu apa? Kalau ditanya ke kita ini, kira-kira nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia? Nikmat apa kira? Nikmat sehat, nikmat iman. Beberapa jawaban. Nikmat Islam. Kalau kita mengutik dari sebuah kalamnya Imam Ghazali, beliau berkata, mata ja'alakallahu fi zahir al-imtithalul awamir wa ja'alaka fil batin al-istislamu liqahri. Ketika zahir kita, zahir itu apa zahir? Zahir itu jasad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya zahir. Ketika Allah menjadikan zahir kita ini mudah diajak ibadah. Jikalau badan dibawa ibadah gampang, kira-kira gitu. Wa ja'alaka fil batin, dan Allah jadikan batin kita itu ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Dua ini ada pada diri kita, maka kita mendapatkan nikmat yang besar. Apa tadi? Badan dibawa ibadah gampang. Ada nggak badan dibawa ibadah susah? Ada nggak? Dibangunin sholat susah? Ada?
dibawa buat baca Quran berat, ada. Ketika zahir kita kok berat buat ibadah, mau sekaya apapun kita, seganteng apapun kita, berarti kita belum dapat nikmat yang besar. Jadi kita buat refleksi diri. Meskipun cacat, meskipun hidup dalam sulit, seperti saudara kita yang ada di Palestina misalnya, tapi ketika kumandang azan begitu gercep, apa gercep? Gerak cepat dia punya badan untuk memenuhi panggilan Allah, berarti Allah bagi dia nikmat besar. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah membagi dunia ini kepada orang yang dicintai dan juga kepada orang yang tidak dicintai. Artinya semua dapat. Yang sujud dapat nggak dunia? Dapat nggak? Yang nggak sujud, bahkan kadang-kadang banyakan dia, betul nggak? Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun, Qarun kira-kira kaya nggak? Kaya nggak? Harta kita ini seperumah satu dikumpulin ini orang, dikumpulin hartanya. Harta dia banyakan mana? Masih banyakan dia. 7 turunan bahkan 10 turunan kagak habis. Tapi lihat, apakah Allah cinta sama Qarun? Allah binasakan dia. Dia beranggap bahwa tidak ada yang bisa menyebabkan dia susah di dunia ini. Harta menjadi sandaran, maka dia merasa bahkan cucu, anak, cicit dan seterusnya udah nggak usah ngapa-ngapain, cukup udah harta dari sepeninggalan saya, kata dia. Sombong akhirnya, maka Allah murka, akhirnya bumi dibelah, hartanya seketika masuk ke dalam bumi. Sampai sekarang kalau ada orang nemu harta di dalam tanah disebut harta siapa? Harta karun atau harta korun? Orang Indonesia nyebut kof susah, udah karun aja dah akhirnya. Jadi ceritanya orang-orang tua kita dulu begitu. Disebut harta karun itu sebenarnya hartanya korun. Kenapa? Karena dia adanya di dalam bumi. Wa innallaha yu'tid din liman yuhib. Faman a'tahu faqad ahibbah. Dan Allah membagi kenikmatan beragama itu hanya kepada orang yang dicintai saja. Jadi ada orang yang dicintai dan tidak dicintai Allah. Yang dicintai Allah itu Allah bagi kepada dia kenikmatan agama. Nikmat agama itu kayak apa sih? Nikmat agama minimal banget 2. Idza sarratka hasanatak, ketika engkau berbuat baik engkau senang. Manakala ibadah hati kita girang. Hati itu rasanya tenang, adem, bahagia di saat ibadah. Nah ini ciri tuh. Berarti agama hidup di dalam diri kita. Ada nggak orang yang dia menjalanin agama tapi hatinya nggak senang? Ada? Halo? Hidup ini. Kotak amal jalan sedih, ada nggak? Ngeliat kotak amal sedih, ada nggak? Kotak amal jalan kesel banget dia, pakai ada kotak amal lagi, insya Allah. Atau sholat pas kedapatan imam bacaannya panjang, gedeg, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Mamumnya kesel, belagu, insyaallah. Ada nggak begitu kira-kira? Ada apa enggak? Ini tanda dia ibadah tapi hatinya nggak senang. Na'udzubillah min. Nah, ciri orang yang mendapatkan nikmat beragama adalah satu, ketika ibadah hatinya senang. Nah, ini bukan buat nilai orang, bukan. Ini untuk nilai diri sendiri. Ya Allah, ngapa saya nggak senang ya sama sedekah? Ngapa suruh baca Quran saya kesel ya?
Berarti kalau ada di dalam diri kita, ada penyakit di hati kita. Nauzubillah min. Makanya kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla." Andaikan hatimu itu bersih, maka kamu tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Quran. Pernah nggak? Kita baca Quran, udah 2 juz, rasanya baru sebentar. Pernah? Halo? Pernah apa nggak? Baca Quran udah 3 juz, rasanya kok masih sebentar. Kurang lagi, kurang lagi. Itu tanda hati kita bercahaya. Pernah nggak? Ngaji baru selembar, rasanya udah berjam-jam. Pernah? Kalau itu mas saya itu, ya, ngaji baru sebentar, rasanya udah lama banget. Nah itu tanda hati kita perlu kita cahayai dengan ilmu. Mudah-mudahan. Jadi kalau saya ingat perkataan daripada apa namanya Buya Hamka, kata beliau gini, kalau kau nak lihat seberapa banyak saudara muslimmu, maka lihatlah masjid di waktu Jumat. Ini masjid gede banget Pak, alhamdulillah bersilaturahim ke sini, alhamdulillah. Jazakallah bid, masya Allah ya. Ini masjid gede banget. Emang muslimnya segini doang atau bagaimana ini? Halo? Banyak kayaknya ya. Kalau Jumat penuh Jumat. Maka kata Buya Hamka gini, kalau kau mau lihat seberapa banyak saudara Islammu, saudara muslimmu, lihat masjid di hari Jumat. Tapi kalau kau nak lihat seberapa banyak saudara mukminmu, lihat masjid di waktu subuh. Nah ini dia. Ini segini nih. Ada 2.200 nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita, ya. Ini bukan untuk merasa diri lebih baik, bukan, auzubillah min, tapi untuk melahirkan rasa syukur, alhamdulillah. Jadi ibarat nih, kalau ada duit 20 juta dibagi 300 orang, dapatnya sedikit-sedikit Pak, betul nggak? Ini 20 juta dibagi segini banyak, dapatnya banyak nggak? Dapatnya banyak nggak? Tapi siapa yang mau ngasih Pak? Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saya ingat lagi perkataan daripada Al-Imam Ghazali. Beliau berkata gini, suatu saat beliau ditanya sama santrinya, mata tajidu rahatul ta'mur rahah, mata tajidu ta'mur rahah ya sayyidi. Kapan ya kita itu bisa istirahat tenang, istirahat enak? Kapan seorang mukmin itu bisa tidur nyenyak enak? Itu kapan? Itu Imam Ghazali ditanya sama santrinya. Nah, kalau ini ditanya ke saya atau ke kita, jawaban kita apa? Kapan tidur enak tuh kapan? Halo? Kapan tidur enak Bu? Lagi waktunya duit. Hah? Tidur enak tuh hujan-hujan, ya enggak? Terus mata masih ngantuk banget. Tidur enak tuh. Atau pulang kerja capek-capeknya, enak gak tidur? Habis makan, enak gak tidur? Tapi emang dasar ini ya, ulama-ulama kita dulu itu, beliau ngejawab itu bukan ngasal, bukan. Apa yang ada di hati diungkapkan. Apalagi modus framing untuk membentuk karakter, bukan. Jawaban beliau, inda awwali qidamin fil jannah. Istirahat enaknya orang mukmin tuh nanti ketika kaki sudah menginjak surga. Itu jawabannya. Artinya apa berarti? Selagi kita masih di dunia, nggak ada itu istirahat nyenyak enak buat orang mukmin, tuh nggak ada. Pantas Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tidurnya di atas pelepah kurma. Tahu pelepah kurma? Kira-kira kalau tidur di atas tikar enak nggak?
Gampang bangun apa tidur pulas? Ini Rasulullah memberikan satu contoh kayak begitu. Makanya kalau kita lihat guru-guru kita, Masya Allah, nggak ada mereka yang tidurnya nyaman, enak. Kenapa? Memang di dalam fikrah, di dalam pikirannya memang gitu. Beda sama saya. Kalau kita kan mikir tidur seenak mungkin, senyaman mungkin, beli kasur yang paling empuk, ya, bila perlu AC dan seterusnya disiapkan biar tidur kita. Kadang-kadang saya mikir, saudara-saudara kita itu kalau ditanya sahabat Nabi itu siapa aja, kadang-kadang kita cuma mampu nyebutin 4, 5, 6 gitu. Coba siapa? Abu Bakar Siddiq, ya kan?